Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kakimu, tersungkurku di kakimu. Oh, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama. Cek cek cek. Oke. Selamat datang Pak Bako. Mungkin kita mulai aja buat staff pada sore ini. Selamat sore teman-teman dan kakak-kakak semua. Selamat datang di staff PMKT pada tanggal 7 Mei ini. Mungkin ini bakal jadi staff terakhir sebelum liburan kita kan. Karena nanti selama 2 minggu ke depan kita nggak ada staff nih. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kenal, ada juga yang belum kenal aku. Aku mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Andreas Kris Aprianto dari Teknik Sipil 2019. Sekali lagi aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang udah join di ibadah estaf sore hari ini.
Nah, untuk memulai estaf pada sore ini, mari kita awali dengan saat teduh sejenak. Mari kita renungkan berkat-berkat yang udah Tuhan berikan buat kita sampai saat ini. Kita siapin hati dan pikiran kita buat memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita. Tuhan telah memberkati dan menuntun hidup kita hingga saat ini. Kasih-Nya tak pernah habis untuk kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan rancangan bagi masa depan kita. Rancangan Tuhan sungguh baik adanya. Masih dalam posisi kita bersatu teduh, mari kita menyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga Engkau telah mengumpulkan kami melalui platform Zoom ini untuk berkumpul, bersekutu, beribadah untuk menyembah-Mu meskipun dalam kondisi online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong Engkau tuntun, Engkau berkati ibadah
Estaf pada sore hari ini sehingga berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau berkati juga setiap peserta, Bapak pembicara, dan juga peralatan yang kami gunakan ya Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman buat memuji Tuhan lagi. Teman-teman masih semangat buat memuji Tuhan kan? Minta reaksinya dong buat yang masih semangat memuji Tuhan. Masih. Ih. Lumayan banyak, masih banyak yang semangat buat memuji Tuhan. Nah, Tuhan kita ini kan emang luar biasa kan. Kuasanya itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Emang cuma Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Nah, buat itu mari kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Kau
Nah, sebelumnya kita udah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan nih. Sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman buat menyiapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita sambil menyanyikan lagu walaupun tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Buat Pak Bako dipersilahkan. Terima kasih. Shalom saudara-saudara. Kita mau berdoa sebentar sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadirat Tuhan kami datang.
Keyakinan kami Tuhan adalah pribadi yang maha hadir. Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan ada di mana hati yang datang dan menghadap hadirat-Mu dengan segala ketulusan dan kerinduan dengan penuh rasa hormat. Demikian juga di sore hari ini kami datang sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami menghampiri hadirat Tuhan dan bersama-sama di dalam hadirat yang sama, kami rindu mendengar suara Tuhan. Keyakinan kami, Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih untuk teknologi yang memampukan kami bersekutu, terhubung, meskipun kami tidak ada di dalam ruangan yang sama, di gedung yang sama, bertemu secara fisik, tetapi di dalam roh kami satu. Sungguh, kami mohon pertolongan Tuhan supaya waktu ini menjadi waktu di mana kami seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur dan siap untuk belajar dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Saudara-saudara yang mendengar suara saya dengan jelas bisa kasih thumbs up atau apapun atau tanda supaya saya tahu bahwa saya didengarkan. Nanti saya ngomong tiba-tiba nggak ada yang dengerin gitu ya. Alright, terima kasih untuk konfirmasinya. Saya sungguh-sungguh senang dan bersyukur setelah beberapa waktu lamanya kita tidak bersama-sama dalam persekutuan ya. Akhirnya punya kesempatan bertemu dengan teman-teman lagi. Baik, di saat ini saya diberikan satu tema yaitu we have a meaningful life. Jadi bicara tentang bagaimana menghidupi kehidupan yang bermakna, menghidupi kehidupan yang sesuai dengan desain dari Sang Pencipta kita. Bagaimana kita hidup di dalam tujuan Tuhan. Nah, ini sangat penting, saya sangat senang, dan ini menjadi salah satu passion saya untuk sharing tentang hal ini. Karena kalau bicara tentang generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, salah satu karakteristik yang dominan adalah mereka, seperti saudara juga, generasi milenial, generasi saya dan generasi saudara, generasi di bawah kita adalah generasi yang sangat passionate, generasi yang hidup dan digerakkan oleh sebuah tujuan. Ya, jadi generasi kita adalah generasi yang mencari tujuan, yang hidupnya adalah hidup yang berusaha mencari meaningful, jadi bukan hidup sekedar hidup, tapi mencari makna di balik hidup ini. Jadi ini sesuatu yang sangat penting buat saya dan saudara renungkan bersama-sama. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah kita akan melihat sebuah kebenaran yang saudara, kalau pernah membaca bukunya Dr. Rick Warren, The Purpose Driven Life, di sana ada satu bab, satu chapter penting yang menjelaskan bahwa kita, saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya, kalau saudara pernah membaca buku itu dan ingat chapter itu, saudara tentu akan sangat diberkati dan sangat gampang untuk connect dengan apa yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ya, satu ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini sangat jelas menjelaskan tentang siapa kita, lalu kemudian alasan, the very reason, kenapa kita ada di sini. Kenapa saya dan saudara di dunia ini? Ya, alasan yang paling mendasar adalah saya dan saudara di sini karena sebuah tujuan, yaitu tujuan Allah. Saya dan saudara ada karena sebuah tujuan yang memang Allah punya supaya kita di situ. Ya, jadi sekali lagi Rick Warren mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tuhan bukan hanya bangun tidur lalu kemudian Tuhan berkata, aku ngapain ya? Aduh, aku nggak punya apa-apa, ngapa-ngapain hari ini. Oke, aku ciptakan manusia. No. Tapi kalau saudara perhatikan dengan baik kejadian pasal 1 dan kejadian pasal yang kedua di sana, bagaimana Tuhan mendesain segala sesuatu.
Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan dengan segala hikmatnya, dengan segala kebijaksanaannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu in order, bukan sembarangan, bukan acak-acakan. Ya. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala dan lain sebagainya in purpose. Bahkan sampai akhirnya ketika dunia ini diatur, lalu kemudian diisi, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi sekali lagi kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ya, jadi kita diciptakan dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik. Saudara saya ada bukan karena sebuah kecelakaan. Bahkan Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 kita bicara tentang natur tujuan Allah. Tujuan Allah itu tujuannya seperti apa? Kita tahu di sana, saudara pasti menghafalnya. Sebagian saudara tahu ayat ini, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dengan rencana. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tertib, mengerjakan segala sesuatu bukan sembarangan dan serampangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tertib dan teratur. Kebenaran itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa ketika saya ada dan saudara ada di dunia ini, itu dengan sebuah tujuan. Ada tujuan yang Tuhan install dalam kehidupan kita. But, ketika kita melihat kejadian pasal yang ketiga, di sana ada sebuah distorsi tujuan Allah. Ya, tujuan Allah terdistorsi oleh sebuah momen. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 6 dan 7, di sana ada sebuah peristiwa yang kita tahu, kejatuhan manusia dalam dosa. Dan itu seperti mengganggu tujuan Allah. Ya, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bersekutu, supaya manusia punya hubungan yang baik dengan Allah, memuliakan Allah. Tapi di dalam kejadian pasal yang ketiga, slide-nya boleh dilanjutkan satu slide. Nah, di situ ada sebuah momentum di mana tujuan Allah sepertinya mau diganggu, mau digagalkan oleh iblis. Dan ketika dosa masuk dalam dunia, tujuan Allah seolah-olah dalam tanda kutip digagalkan. Ya, ketika manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, bekerja bagi kemuliaan Allah, memelihara ciptaan Allah, mengatur ciptaan Allah, memenuhi bumi dan menaklukkan ciptaan Allah. Tapi di dalam momentum itu ada sebuah kesempatan, ada sebuah peristiwa di dalam firman Tuhan, di mana seolah-olah tujuan Allah itu didistorsi. Ya. Tapi yang menarik, apakah tujuan Allah berhenti dan gagal ketika Tuhan menciptakan manusia? Ya. Mulai dari peristiwa itu, kita tahu bahwa Tuhan tidak berhenti dengan tujuan yang menciptakan manusia. Ya. Tuhan punya rencana, Tuhan bekerja untuk memulihkan hubungan itu. Ya. Tujuan Tuhan tetap ada. Bahkan sejak kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan sebuah hubungan yang tadinya ada, lalu kemudian karena dosa, rusak, Tuhan ingin memulihkan hubungan itu lagi. Ya, Tuhan punya misi, kita sering menyebut sebagai missio Dei. Missio Dei itu bahasa Latin missio, misi, Dei itu Tuhan. Ya. Mulai dari kejadian pasal yang ketiga, Tuhan punya rencana, punya misi untuk memulihkan segala sesuatu sesuai dengan tujuan yang semula. Slide-nya boleh dilanjutkan. Jadi ini adalah tujuan Allah yang terus ada. Dosa tidak menghalangi, dosa tidak menggagalkan, dosa tidak menghentikan karya Allah dan tujuan Allah. Ya, jadi ada karya Allah yang berusaha untuk memulihkan lagi hubungan manusia. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sedikit sebuah konsep. Ada yang disebut sebagai two-narrow gospel dan juga holistic gospel. Ya, jadi ada dua macam pengertian atau pemahaman tentang Injil itu sebenarnya seperti apa. Ada yang two-narrow gospel, dan juga yang kedua adalah holistic gospel. Two-narrow gospel itu adalah, the two-narrow gospel tells us what we have been saved from sin, hell, and death. That's all. Jadi two-narrow gospel itu adalah berita Injil yang menekankan bahwa orang percaya
diselamatkan untuk dibebaskan dari dosa, dari neraka, dari kematian, titik. Jadi saya dan saudara selamat, kalau sudah selamat, diampuni dosanya, kita tidak akan dihukum di neraka, ya sudah, cukup. Yaitu biasanya disebut sebagai true narrow gospel. Jadi Injil yang sempit. Jadi keselamatan itu hanya untuk, atau karya Allah hanya untuk kebebasan dari dosa. Keselamatan hanya tujuannya supaya manusia itu bebas dari dosa, lalu kemudian masuk surga, sudah cukup. Gitu ya. Lalu kemudian ada juga ide atau konsep pemikiran tentang bahwa sebenarnya kalau bicara tentang karya Allah tidak hanya membebaskan manusia dari dosa saja, tapi memulihkan kehidupan dan memulihkan ciptaan. Ya, ada yang disebut dengan holistic gospel. Jadi holistic gospel tells us what we saved sinners are part of God's plan to heal the world. Jadi holistic gospel itu bicara tentang ketika saya dan saudara diselamatkan bukan hanya untuk memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, tapi karya Allah dalam kehidupan kita supaya saya dan saudara juga mengambil bagian di dalam karya Allah untuk memulihkan, mentransformasi, membuat pembaharuan di tengah-tengah dunia ini. Jadi keselamatan itu, anugerah itu bukan hanya supaya kita masuk surga, titik. Tetapi anugerah Allah itu juga bertujuan supaya saya dan saudara ketika di dunia berperan, berpartisipasi, mengambil bagian di dalam karya pembaharuan yang Allah kerjakan. Saya meyakini, saya secara pribadi meyakini bahwa holistic gospel adalah karya Allah. Tuhan menyelamatkan saya, membebaskan saya dari tuntutan dosa, bukan hanya supaya saya masuk surga, tetapi supaya hidup saya adalah hidup yang berdampak, menjadi berkat, hidup yang memuliakan Allah di dunia ini, hidup yang memberikan sumbangsi dan kontribusi di tengah-tengah dunia ini. Ya. Slide berikutnya. Ini akan mengeksplor lebih dalam tentang holistic gospel. Holistic gospel tells us not only that we have saved from, but also what we are saved for. Jadi bukan bicara tentang saya sudah diselamatkan dari apa, tapi bicara tentang saya diselamatkan untuk apa. Ya. Jadi kalau saya dan saudara selamat menerima Yesus, percaya Yesus, selamat, beritanya, pesannya bukan hanya saya dan saudara diselamatkan dari apa, tetapi saya dan saudara diselamatkan untuk apa. Ya. Jadi tujuan kita adalah to partner with God in His work and His plan to restore all things. Jadi tujuan saya dan saudara diselamatkan itu bukan hanya dari apa, tapi untuk apa. Tujuannya adalah kita berpartisipasi, menjadi mitra Allah, menjadi tangan Allah, menjadi kaki Allah untuk pekerjaan yang Tuhan kerjakan, untuk memperbaharui dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jadi saya dan saudara punya mandat bukan hanya diselamatkan, sudah titik, tapi saya dan saudara diberikan kesempatan berpartner dengan Allah untuk mengerjakan dan terlibat di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Misalnya, ya slide berikutnya. Ya. Jadi begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau bicara tentang karya Allah yang besar untuk memulihkan ciptaannya, lalu kemudian hidup saya, ya, bagaimana saya bisa menghisapkan diri kepada tujuan Allah itu? Bagaimana supaya kehidupan saya itu sungguh-sungguh menggenapi rencananya untuk saya berpartner dengan Allah? Ya, ada dua pertanyaan yang menjadi hook question di sini. Bagaimana saya menghidupi kehidupan yang sesuai dengan tujuan Allah bagi saya? Yang kedua, bagaimana saya tahu tujuan Allah di dalam hidup saya? Bagaimana saya menghidupi hidup yang sesuai dengan tujuan Allah? Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya saya tahu kalau ini adalah tujuan Allah dalam hidup saya? Ya, baik. Saya punya beberapa insight yang saya dapat dari beberapa penulis buku rohani yang saya diberkati olehnya. Saya mau share sedikit.
Yang pertama adalah seorang penulis yang bernama Andy Stanley. Kalau saudara pernah membaca buku Visioneering, ini buku kepemimpinan yang sangat bagus. Ya, slide berikutnya. Ketika saya dan saudara menjadi milik Kristus, saya dan saudara ditebus di dalam Kristus, saya dan saudara diselamatkan, ya, sorry. Saya dan saudara diselamatkan, sekarang untuk apa? Gitu ya. Nah, Andy Stanley mengatakan bahwa ketika saya dan saudara menjadi milik Kristus, saya dan saudara menjadi hamba Kristus. Pada waktu itu saya dan saudara kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Meaning, saya dan saudara kehilangan hak untuk hidup bagi diri saya dan saudara sendiri, karena saya dan saudara milik Kristus. Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Jadi ketika saya dan saudara menjadi milik Kristus, berarti tujuan hidup saya, visi saya adalah untuk kemuliaan Kristus. On the other hand, pada saat yang sama, saya juga tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara hidup, saya harus menghidupi visi, tujuan, nilai yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Insight kedua adalah insight yang saya dapat dari seorang penulis yang sangat memberkati, yang bernama Amy Sherman. Saudara bisa membelinya di toko buku. Dia menulis buku judulnya The Kingdom Calling. Ini buku yang sangat bagus. Ya, recommended. Kalau saudara berusaha mencari tujuan hidup, lalu kemudian berusaha untuk tahu nanti kira-kira profesi yang apa, yang sesuai, yang apa, pekerjaan apa yang sesuai dalam hidup saya, Amy Sherman menolong saudara memberikan insight bagaimana saya dan saudara menemukan tujuan hidup saya. Slide berikutnya. Di dalam buku Kingdom Calling, Amy Sherman mengatakan bahwa untuk menemukan tujuan Allah dalam hidup kita, kita harus menemukan sweet zone kita. Dalam bahasa Amy Sherman, titik pukul vokasi kita. Ya. Jadi bisa maju slide-nya. Jadi saya dan saudara itu punya yang disebut sebagai titik pukul vokasi. Dan ketika saya dan saudara menemukan titik pukul vokasi, saya dan saudara akan hidup dengan maksimal. Saya dan saudara akan hidup dengan produktif dan hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, titik pukul vokasi adalah slide berikutnya. Titik pukul vokasi adalah sebuah area yang maksimal dalam kehidupan orang percaya untuk hidup dalam tujuan Allah. Jadi kalau saudara main softball, ya, atau baseball, ada yang disebut sebagai sweet zone. Jadi ketika seorang pemukul itu memukul bola dari pitcher, kalau misalnya bola itu kena di sweet zone, lalu kemudian dengan ayunan yang tepat, dengan energi yang tepat, maka bola itu akan melenting dengan sempurna. Ya. Dalam gambaran itu, Amy Sherman menyebut sebagai itulah titik pukul vokasi kita. Titik pukul vokasi adalah gabungan beberapa elemen, kalau misalnya kita bisa menyatukannya, maka itulah titik pukul vokasi kita. Itulah area maksimal dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Bagaimana tahu tujuan Allah dalam kehidupan saya seperti apa? Nah, ada 3 faktor, ada 3 elemen penting untuk kita pahami berkaitan dengan tujuan Allah. Yang pertama adalah slide berikutnya, itu elemen yang pertama adalah prioritas Allah. Kalau saudara tahu persis apa yang menjadi hasrat terbesar Tuhan di dalam hidup saudara, apa yang menjadi kerinduan terbesar Tuhan bagi dunia ini, itu prioritas Allah. Yang pertama, saudara tahu persis, mengetahui dan mengenal persis prioritas Allah, passion Allah, hati Allah, apa yang membuat Tuhan itu bergetar hatinya ketika tahu atau ada hal itu. Ya, kita harus mengetahui itu dulu. Nanti kita akan eksplor satu persatu. Yang kedua adalah tentang minat dan karunia yang kita punya. Itu menjadi hints, menjadi petunjuk kalau kita dipanggil di area itu. Yang ketiga adalah bicara tentang kebutuhan dunia. Jadi kalau hanya bicara tentang prioritas Allah dan juga minat kita, itu namanya self-serving. Saya hanya ngerjakan apa yang saya suka saja. Kalau hanya bicara tentang prioritas Allah dan kebutuhan dunia, itu tidak akan sustainable.
Ya, besok akan hilang karena itu bukan passion kita. Tapi kalau hanya bicara tentang minat dan karunia, lalu kemudian bicara tentang kebutuhan dunia saja tanpa prioritas Allah, itu akan lack of passion. Jadi kita hanya mengerjakannya tanpa nilai, tanpa roh daripada Tuhan. Ya, oke, kita lihat satu persatu. Bicara tentang prioritas Allah, ini bicara tentang Missio Dei, slide berikutnya. Coba renungkan beberapa poin berikut ini. Kehendak Allah untuk mengasihi yang terhilang dan mengubah hidup manusia berdosa, itu saya kira itu adalah prioritas Allah. Hal yang sungguh-sungguh menggetarkan hati Allah adalah ketika ada manusia berdosa bertobat. Ya, Tuhan tidak akan terkesima. Tuhan tidak akan terkesima jauh melebihi ketika ada manusia berdosa bertobat. Ingat firman Tuhan, ketika ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan bersorak-sorai. Ya. Tapi tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan, ketika saya berkhotbah, berapi-api, bersemangat, jemaat bilang amin, malaikat di surga bersorak-sorai. No. Ya. Jiwa manusia yang bertobat, manusia yang berdosa dipulihkan, menemukan Tuhan, itu yang menjadi passion Tuhan. Lalu kemudian juga pikirkan tentang pikiran dan kehendak Allah dalam memulihkan ciptaan Allah yang rusak karena dosa. Itu passion Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang transformatif. Tuhan yang mau mengubah segala sesuatu, mengembalikan sesuai dengan Taman Eden waktu itu. Tuhan kita adalah Tuhan pembaharu. Jadi ketika melihat dunia kita yang begitu rusak, Tuhan juga sedih. Ya. Lalu bicara tentang prioritas Allah adalah karya Allah dalam melakukan pembaharuan tata nilai kehidupan. Jangan kira Tuhan tidak peduli dengan korupsi. Jangan kira Tuhan tidak peduli dengan ketidakadilan. Jangan kira Tuhan tidak peduli dengan diskriminasi. He does. Ingat apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan Yesus mulai melayani dan di sebuah rumah ibadat, Tuhan Yesus mengambil scroll, gulungan kitab dari Yesaya, lalu kemudian membacakan keras-keras di hadapan jemaat pada waktu itu. Roh Tuhan ada padaku, ya, untuk memberikan penglihatan bagi yang buta, memberikan kelepasan bagi yang tertindas, memulihkan, membebaskan para tawanan. Tuhan peduli dengan sistem dan tata nilai yang rusak, dan Tuhan hadir waktu itu bukan hanya untuk mengkhotbahkan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, tapi Tuhan sungguh-sungguh mau memberikan kontribusi nyata kepada kerusakan tata nilai di dalam komunitas waktu itu. Tuhan berkarya bukan hanya membawa manusia ke surga, tetapi Tuhan hadir untuk menyatakan pembaharuan. Ya. Jadi bayangkan juga keriduan Allah untuk menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia. Tuhan ingin keadilan. Baca Hosea. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berbelas kasihan. Tuhan mau supaya ada orang miskin yang dilayani, memberikan advokasi bagi yang tertindas. Nah, ini hati Tuhan. Ya, coba saudara temukan kira-kira hal apa yang membuat saudara tahu, oh ini kerinduan Tuhan. Ya, dan saya bisa melakukan sesuatu untuk memberikan nilai atau memberikan kontribusi di dalam menghadirkan belas kasihan Allah, di dalam menghadirkan pembaruan di dalam tata nilai kehidupan. Ya. Yang kedua adalah bicara tentang minat dan karunia. Kalau mau tahu panggilan saudara, tujuan hidup saudara, selain menemukan prioritas Allah, saudara harus tahu minat dan karunia saudara. Slide berikutnya. Sebelum itu, next satu. Ya. Ini adalah petunjuk penting. Ketika saudara tahu minat dan karunia saudara, ini adalah petunjuk penting. Jadi Douglas Sherman mengatakan di dalam bukunya Your Works Matter to God, dia mengatakan bahwa rancangan menyatakan kehendak perancangnya. Tuhan tidak hanya merancang kita secara umum, namun juga dengan berbagai hal spesifik. Wow, saya setuju dengan ini bahwa kalau Tuhan menciptakan kita, itu Tuhan menciptakan dengan begitu detail, dengan spesifikasi kita masing-masing. Dan setiap detail itu punya tujuan. Karakter saudara, pembawaan saudara, kecakapan saudara,
kemampuan saudara, konteks saudara, budaya saudara, saya meyakini bahwa Tuhan menciptakan itu dengan sebuah tujuan. Ya. Kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka salah satunya dengan cara mengenali diri kita. Apa minat kita? Apa karunia kita? Rick Warren mengatakan bahwa kecakapan yang Anda miliki merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan melalui hidup Anda. Tuhan tidak akan menyanyiakan kemampuan. Dia memadukan panggilan kita dengan kecakapan kita. Jadi, untuk tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah coba dengar betul-betul hati Tuhan, prioritas Tuhan, kerinduan Tuhan. Yang kedua adalah coba explore minat saudara, karunia saudara, kecakapan saudara, kapabilitas saudara di dalam bidang apa. Ya. Lalu kemudian dua hal ini dikombinasikan dengan hal yang ketiga, yaitu bicara tentang kebutuhan dunia. Slide berikutnya. Coba mari kita bertanya, dan saudara mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bicara tentang kebutuhan dunia. Ya. Kira-kira, kalau saudara hidup, saudara dikasih kesempatan Tuhan, berkarya, bekerja, ya, menghidupi kehidupan saudara. Kira-kira apa yang akan kita hasilkan dari yang kita lakukan? Apakah jawaban saudara hanya uang, mobil, rumah, kekayaan? Apakah hanya itu saja? Atau sesuatu yang punya nilai yang lebih? Manfaat bagi umat manusia apa dari apa yang saudara kerjakan itu? Apakah saudara mengerjakan sesuatu untuk saudara sendiri, atau ada dampak bagi orang lain? Menjawab nggak persoalan di dunia ini ketika saudara mengerjakan sesuatu itu? Saudara bekerja, nanti kalau saudara sudah selesai kuliah, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, menghabiskan waktu saudara 30 tahun. Pertanyaannya, selama 30 tahun saudara bekerja dari jam 8 sampai jam 5, apa yang saudara hasilkan dan dampaknya apa bagi kemanusiaan? Menjawab nggak dengan kebutuhan di konteks kita, di masyarakat kita, kebutuhan dunia kita. Lalu juga coba jawab pertanyaan ini, kira-kira pengaruhnya apa dengan kepentingan Allah, dengan prioritas Allah yang pertama tadi? Kita mengambil kontribusi nggak dengan kerinduan Allah menghadirkan pembaharuan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kebenaran, menghadirkan perubahan di dalam kehidupan manusia berdosa? Ya, coba renungkan baik-baik. Jika Tuhan memberikan kita misalnya 80 tahun di dunia ini, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita wariskan, apa yang akan kita sumbangkan, apa yang akan kita tinggalkan bagi peradaban manusia, bagi dunia ini, bagi pekerjaan Allah. Ya. Jadi ketika kita bisa menemukan, menggabungkan 3 elemen penting, yaitu prioritas Allah, passion saudara, bakat saudara, dan kebutuhan dunia, maka itulah sweet spot saudara, titik pukul vokasi saudara. Dan ketika saudara menghidupi itu, saudara hidup di dalam tujuan Allah. 2 hari ini media sosial saya dipenuhi dengan status update tentang Raditya Olwan. Mungkin saudara juga mengikuti berita itu ya. Saya nggak tahu dalam usia berapa dia meninggal. Tapi kalau saudara tahu Raditya Olwan, dia anak muda, hamba Tuhan yang menginspirasi begitu banyak anak muda Kristen. Ya, kesaksiannya begitu hidup, bagaimana dia dulu seorang pecandu, pemakai, lalu kemudian dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan. Ya, 36 tahun ya, terima kasih William. Berarti setahun di bawah saya. Bayangkan dia begitu efektif di dalam hidupnya. Impact-nya begitu dahsyat. Ya. Dan kita tahu ketika dia meninggal, gitu ya, dia memberikan warisan, bukan bicara tentang uang, mobil, rumah, tapi warisannya apa? Hidup yang berubah. Ada banyak orang muda yang hidupnya diubah. Ada banyak orang muda yang kecanduan ditransformasi. Ada anak muda yang kepahitan karena keluarganya dipulihkan. Bukankah itu menjawab prioritas Allah? Dan passion dari Raditya mengajar, berkhotbah,
dan menjawab kebutuhan anak-anak muda di sekitarnya. Meaning, saya tidak mau mengatakan bahwa mari kita jadi pendeta semua. No, tidak. Nanti saya nggak punya kesempatan berkhotbah lagi kalau sudah jadi pendeta semua. Gitu ya. Saudara akan mengambil lapak saya nanti. Bukan. Tapi coba temukan, explore passion saudara, bakat saudara, tapi juga coba kaitkan itu dengan kerinduan Allah, tapi juga kebutuhan dunia kita. Ya, oke. 2 slide sebelum terakhir, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada sebuah pertanyaan reflektif. Apakah panggilan dan bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini sehingga melaluinya Tuhan paling dimuliakan? Ya, ini hanya sebuah informasi tambahan. Sekali lagi, bukan hanya bicara tentang, kalau bicara tentang tujuan Allah berarti harus jadi pendeta. No. Ya, Amy Sherman mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang rohani, tidak ada pekerjaan yang sekuler. Semua pekerjaan kalau sudah lakukan untuk pemuliaan Tuhan, itu pekerjaan yang mulia. Ya, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia satu dengan yang lain. Ya, kecuali saudara melakukan pekerjaan yang melanggar nilai, itu baru pekerjaan yang tidak berkenan. Ya, jadi menjadi pendeta, menjadi teknisi, menjadi karyawan sama mulianya. Kalau di dalamnya ada nilai di sana. Ya, slide terakhir. Jadi ada pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan penebusan, pekerjaan kreatif, pekerjaan pemeliharaan, pekerjaan keadilan, pekerjaan belas kasihan, dan pekerjaan pewahyuan. Sekali lagi tidak ada yang sacred dan secular, semuanya mulia, baik penginjil, pendeta, konselor, penulis, artis, produser, penulis lagu, penyair, aktor, semuanya mulia. Ketika itu adalah passion saudara, lalu saudara yakin dengan itu saudara bisa menjawab kebutuhan dunia dan juga ada hati Allah di situ. Tidak ada yang lebih mulia dan kurang mulia ketika saudara menjadi misalnya pekerja seni, pengrajin, perancang, arsitek, perencana, apapun itu, ketika saudara menemukan passion saudara di situ, ada hati Allah di situ dan menjawab kebutuhan dunia, itulah panggilan saudara. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi mengajak saudara mulai mencoba berpikir tentang yang petunjuk paling gampang adalah minat dan bakat saya apa. Ya. Lalu kemudian prioritas Allah apa? Dan kebutuhan di konteks saya apa? Ketika 3 hal itu dikombinasikan, itulah sweet spot saudara. Itulah titik pukul vokasi saudara. Baik. Saya kira itu biarlah sharing sedikit ini menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan. Dan ingat bahwa you are created in God's purpose. Dan Tuhan mau supaya setiap saudara menjadi the partaker, menjadi orang yang mengambil bagian di dalam tujuan Allah. Kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diizinkan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bila firman ini menolong kami, diskusi kami ini memberikan pemahaman kepada kami, supaya kami hidup sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Loko, buat firman yang udah dibawakan. Mungkin sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab, sesi diskusi tanya jawab. Mungkin kalau dari teman-teman atau dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai firman Tuhan tadi, bisa langsung open mic buat berbicara atau juga bisa diketik di kolom komentar. Silakan teman-teman.
Adakah atau mungkin ini Pak, saya ada pertanyaan Pak. Bagaimana langsung saya sampaikan aja pertanyaannya. Bagaimana kalau panggilan Tuhan itu beda jauh sama ekspektasi keluarga gitu Pak? Ada semacam sharing atau gimana gitu Pak? Jadi keyakinan kita dalam hati kita, Tuhan panggil kita, atau Tuhan menaruh dalam hati kita sesuatu gitu ya, kita menjadi sesuatu gitu, tapi keluarga kita mau yang lain gitu ya. Iya. Alright, ya itu sesuatu yang sangat penting. Beberapa kali ada teman-teman pemuda yang sharing kepada saya, minimal ada 3 orang pemuda yang datang kepada saya dan menyampaikan hal yang sama. Saya sebenarnya passion saya di sini, tapi karena orang tua dan lain sebagainya, ya saya akhirnya ikut di situ. Well, saya meyakini begini. Yang pertama, apa yang kamu kerjakan sekarang atau apa yang Tuhan kasih kesempatan sekarang itu tidak akan sia-sia. Ya, misalnya kamu punya passion di seni, tapi Tuhan atau orang tuamu masukkan kamu ke teknik, gitu ya. Keyakinan saya adalah apapun yang kamu punya sekarang itu tidak akan sia-sia. Somehow Tuhan bisa memakainya di masa yang akan datang. Gitu. Meskipun itu bukan passion terbesarmu, tapi tidak ada yang sia-sia. Ya. Saran saya adalah ya selesaikan kuliahmu, tuntaskan itu, karena satu, ada orang tua yang sudah sacrifice many things, mereka sudah berkorban banyak hal untuk kamu sampai di Jogja dan memuliakan kamu, itu tidak mudah. Ya. Dan juga tanda kedua adalah kalau memang sungguh-sungguh itu menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, salah satu indikasi yang kuat adalah mendatangkan damai sejahtera bukan cuma buat kamu, tapi juga untuk orang-orang terdekatmu. Ya. Jadi ketika orang tuamu tidak damai sejahtera, saya kira tidak perlu buru-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa saya salah tempat, salah jurusan. Ya. Kalau saya boleh cerita saja, ada salah seorang anak pemuda di gereja kami, dia S1-nya Teknobiologi Atmajaya, lalu kemudian S2-nya adalah Teknobiologi UGM. Tetapi dia merasa dia menjalani itu, lalu kemudian di tengah perjalanan dia merasa, ini khususnya spesifik, dia merasa bahwa dia dipanggil menjadi misionaris. Saya ceritakan hal yang sama. Satu, apa yang sedang kamu kerjakan sekarang tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan bisa pakai kamu itu, apa yang kamu punya itu someday. Gitu. Yang kedua adalah coba cari apa yang membuat orang tuamu damai sejahtera. Jangan sampai mereka kecewa juga. Ya, karena orang tua sudah invest many things, sudah mengorbankan banyak hal supaya kamu sampai di titik itu. Lama-lama di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam pergumulannya, di dalam doanya, gitu ya. Ya akhirnya dengan pengalaman dan perjalanan kehidupannya, dengan pergumulannya, akhirnya orang tuanya tahu dan setuju kalau dia menjadi misionaris, dan sekarang dalam masa persiapan, mungkin tahun depan dia akan berangkat. Gitu ya. Tapi dimulai dengan pergumulan, dan dari awalnya orang tua yang sedikit melihat itu, wah itu saya nggak suka kamu jadi begini, tapi dengan pergumulan akhirnya Tuhan kasih jalan keluar, dan orang tua akhirnya mengatakan ya, itu pilihan hidupmu, panggilanmu, saya mendukung. Gitu ya. Saya harap itu menjawab atau ini Andreas. Sudah menjawab Pak, terima kasih banyak. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin semua sudah jelas ya, sudah punya tujuan hidup yang jelas semua ya, sudah tahu di dalam tujuan Allah.
Ya, tapi sekali lagi ini hal yang penting. Tujuan itu atau ini memberi hidup kita lebih bermakna. Ya, saya ingat Martin Luther King Jr. mengatakan begini, bukan lamanya manusia itu hidup yang penting, tapi kualitasnya, tapi meaningnya, tapi maknanya itu yang lebih penting. Ya, kalau saya boleh mengutip lagi atau menghadirkan lagi cerita tentang Raditya Olwan, bukan 36 tahun atau 80 tahun, tapi meaningnya, ya, nilai yang ditinggalkan itu yang lebih penting. Mungkin dari teman-teman mungkin juga udah cukup paham ya Pak soal ini mengenai firman yang udah diberikan. Jadi mungkin cukup sekian dulu buat sesi diskusi sama tanya jawabnya. Terima kasih buat jawaban dari Pak Pako. Moga-moga dengan jawaban ini dapat lebih membuka pikiran kami lagi. Amin. Sekarang kita mau masuk ke sesi persembahan. Kita bisa berikan persembahan yang telah kita siapkan, bisa lewat OVO, GoPay, Genius, ataupun rekening bank yang udah ditulis di layar teman-teman semua. Nah, mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyikan lagu Di Sini Kubawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah. Nah, buat selanjutnya kita mau masuk ke sesi doa persembahan dan doa syafaat. Buat petugas doa persembahan dan doa syafaat dipersilakan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Masuk. Oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan
untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini. Kiranya firman tersebut boleh menjadi rema di hati setiap kami Bapa, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya hidup kami dapat sesuai dengan tujuan-Mu ya Bapa. Dan tidak lupa kami ingin berdoa ya Tuhan untuk adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya penambahan kasus di Indonesia ya Bapak ataupun di dunia semakin berkurang, dan kiranya pandemi ini cepat berakhir ya Bapak, agar kami dapat bersekutu bersama seperti sedia kala Bapak. Dan kiranya Kau sertai juga ya Bapak untuk penyebaran vaksin yang telah dilaksanakan oleh Indonesia ini ya Bapak, dan negara-negara lain. Kiranya Kau yang berkati ya Bapak bagi para pihak yang bertanggung jawab dan yang turut andil ya Bapak, dan kiranya Kau yang berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka semua ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa kepada saudara-saudara kami ya Bapak yang ada di NTT, NTB, dan Malang ya Yesus. Kiranya Kau yang berikan pemulihan ya Bapak, kekuatan bagi para korban ya Bapak, dan semoga segala perbaikan dan rekonstruksi yang dijalankan dapat berjalan dengan baik ya Yesus, serta penyaluran bantuan dana yang tersalurkan dapat membantu bagi para korban ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Yesus untuk persekutuan kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati kehidupan kami semua ya Tuhan, mulai dari kakak staf, pengurus maupun dari anggota dari PMKT ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang berikan pemulihan ya Bapa, berikan kekuatan bagi kami semua yang sedang berbeban berat ya Tuhan, dan kiranya dapat menjadi penopang bagi kehidupan kami semua ya Bapa. Dan kiranya persekutuan ini ya Yesus dapat semakin bertumbuh dan kuat di dalam-Mu saja ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Yesus. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa bagi negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang berkati dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah ya Bapa, dan pihak-pihak lainnya ya Tuhan. Dan berkatilah ya Bapa, semoga negara kami Indonesia ini Tuhan dapat semakin baik dan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami, dalam nama satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doa persembahan dan doa syafaatnya. Selanjutnya, sebelum kita menutup ibadah pada malam ini, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Semoga apa yang kita dapat dari ibadah hari ini bukan cuma kita dengerin aja, tapi bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Nah, sambil menerima pengutusan dari Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Dan memperluas
Buat selanjutnya sesi pengumuman dari teman-teman Komkom, ada pengumuman yang ingin disampaikan? Ada slide untuk pengumuman atau nggak ada? Tidak ada, Kak. Oke. Untuk pengumumannya itu ada Estaf bakal diadakan 3 minggu lagi tanggal 28 Mei 2021. Jadi untuk 2 minggu ke depan Estaf libur dulu dan ditunggu kehadirannya lagi teman-teman 3 minggu lagi. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman lainnya. Makasih. Terima kasih pengumumannya dari Ancia. Sekarang kita mau menutup ibadah Estaf pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Buat Pak Wako, kami minta dengan kasih buat membawakan doa penutup dan doa berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong, memberkati persekutuan kami. Terima kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kesempatan ini. Dan biarlah sekali lagi ibadah ini memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan juga iman, kepercayaan kami dikuatkan. Serta kami mendapatkan nilai yang berguna di dalam kehidupan kami dalam mengiring Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan menciptakan kami. Kami akan undur dari persekutuan ini, mohon kemurahan dan rahmat serta kasih-Mu supaya anugerah Tuhan beserta dengan kami. Mohon perlindungan Tuhan supaya setiap teman-teman semua dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, menjaga melindungi mereka dan juga keluarga mereka. Jauhkan dari segala macam pandemi, dari segala macam kecelakaan atau apapun juga. Sungguh kami minta perlindungan dan penjagaan Tuhan. Bahkan kami doakan orang-orang yang sedang dalam, mungkin ada anggota keluarga kami, kerabat kami yang sedang di dalam pergumulan karena COVID-19, Tuhan berkati dan menolong. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur, dan kami akan undur dari persekutuan ini, dan kami rindu menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya dari Pak Wako. Oh ya teman-teman, jangan leave dulu, kita mau ada sesi foto. Ayo pada nyalain kameranya dong, kita mau foto-foto. Buat yang fotoin bisa minta tolong mic. Oke. Mari yuk, yang bisa on cam kita on cam sebentar. Mau foto bersama. Ayo pada on cam yuk. Oke, masih saya tunggu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Makasih udah ngikutin ibadah Estaf pada hari ini. Selamat sampai ketemu lagi di ibadah Estaf selanjutnya. Selamat hari Jumat, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Bako. Terima kasih Kak Bako. Terima kasih. Pak Wako. Tuhan berkati. Yang berkati semua teman-teman.